Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Informatika kelas 11 MA. Hari ini kita akan membedah topik yang sangat krusial dalam dunia digital, jaringan komputer dan internet. Kita akan fokus mempelajari model OSI dan teknik troubleshooting jaringan. Tujuannya, agar kalian memahami arsitektur jaringan modern secara menyeluruh. Sesi kita akan dibagi menjadi 6 bagian utama. Kita akan mulai dengan pengenalan model OSI, membedah ketujuh lapisannya, mempelajari metode troubleshooting, mengenal alat-alat yang digunakan, menganalisis studi kasus nyata, dan terakhir, kita akan menguji pemahaman kalian melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pertama, apa sebenarnya model OSI itu? Secara definisi, ini adalah kerangka konseptual yang menstandarisasi bagaimana data berkomunikasi dalam jaringan. Model ini dikembangkan oleh ISO pada tahun 1977. Tujuan utamanya adalah memastikan perangkat dari vendor yang berbeda tetap bisa saling terhubung atau memiliki interoperabilitas. Model ini membagi proses komunikasi yang rumit menjadi 7 lapisan spesifik. Bayangkan, seperti tim ahli pengiriman surat, ada yang menulis, ada yang membungkus, hingga ada kurir yang mengantar. Keuntungannya, kita jadi lebih mudah memahami alur data dan bisa melakukan perbaikan atau troubleshooting secara jauh lebih efektif. Ketujuh lapisan ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ada media layers, lapisan 1-3, yang mengurus transmisi fisik dan pengalamatan data. Lalu ada host layers, lapisan 4-7, yang fokus pada komunikasi antar aplikasi dan pengguna. Saat data dikirim, ia mengalami enkapsulasi atau penambahan header, dan saat diterima, ia mengalami deenkapsulasi. Mari kita bedah media layers. Lapisan 1, fisik, mengurus kabel UTP, fiber optik, dan sinyal listrik, bit 0 dan 1. Lapisan 2, data link, membungkus data menjadi frame, dan menggunakan MAC address melalui perangkat seperti switch. Lapisan 3, jaringan. Disinilah router bekerja menggunakan IP address untuk menentukan jalur atau routing paket data. Selanjutnya adalah host layers yang lebih dekat dengan aplikasi. Lapisan 4, transport, mengatur pengiriman handal melalui protokol TCP atau UDP. Lapisan 5, sesi, mengelola pembukaan dan penutupan koneksi antar aplikasi. Lapisan 6, presentasi, menerjemahkan, mengenkripsi, seperti SSL-TLS atau mengompresi data. Lapisan 7, aplikasi. Ini yang kalian gunakan langsung, seperti HTTP untuk browsing atau SMTP untuk email. Jika jaringan bermasalah, kita punya 3 strategi. Top down, mulai dari aplikasi, layer 7, ke bawah. Cocok jika masalahnya spesifik di software. Bottom up, mulai dari kabel, layer 1, ke atas. Paling sistematis untuk masalah hardware. Divide dan conquer, mulai dari tengah, layer 3. Jika ping berhasil, masalah ada di atas. Jika gagal, cek di bawah. Ini metode paling efisien. Setiap lapisan punya alat bantunya masing-masing. Untuk fisik, kita butuh cable tester. Di lapisan data link dan jaringan, perintah seperti ping, ARPA, dan IP config adalah kuncinya. Untuk lapisan atas, kita bisa menggunakan telnet atau memeriksa log aplikasi dan browser. Mari kita lihat contoh masalah nyata. Jika komputer tidak terdeteksi jaringan dan lampu indikator mati, itu masalah layer 1, fisik. Jika tidak bisa ping gateway, periksa konfigurasi IP di layer 3. Dan jika browser tidak bisa buka web tapi koneksi ada, mungkin masalahnya di DNS pada layer 7. Skenarionya, pengguna tidak bisa buka https://. Miring garis miring www.google.com. Garis miring search tanda tanya Q sama dengan google.com. Kita cek, kabel aman, L1 oke, ping gateway sukses,
L2 oke, ping IP Google juga sukses, L3 oke. Namun, saat Ends Lookup dilakukan, ternyata timed out. Artinya masalahnya ada di layer 7. Konfigurasi DNS salah. Solusinya? Ganti DNS ke 8.8.8.8. Sekarang waktunya kalian beraksi. Di LKPD ini, kalian akan memasangkan protokol ke lapisan yang benar, menganalisis kasus koneksi, dan merancang langkah perbaikan untuk email yang tidak bisa terkirim. Terakhir, tuliskan refleksi tentang apa yang menurut kalian paling menantang dari materi ini. Sebagai penutup, ingatlah bahwa model OSI adalah kerangka berpikir yang terstruktur. Dengan memahami 7 lapisan ini, kita bisa melakukan perbaikan jaringan secara efisien dan sistematis. Teruslah bereksplorasi, karena konsep ini adalah dasar dari seluruh teknologi internet yang kita gunakan saat ini.